Yo guys, kembali lagi di channel Pesan Masyarakat, tempat kita ngobrolin hal-hal yang mungkin udah sering didengar, tapi belum tahu seberapa benarnya. Termasuk bangunan kosong yang berpenghuni, tapi tidak terlihat. Di tengah kota yang sibuk, tersembunyi bangunan tua yang terlupakan. Tak banyak yang berani mendekat. Mereka bilang bangunan itu kosong. Tapi benarkah kosong? Bangunan ini berdiri sejak tahun 1938. Dibangun oleh keluarga keturunan Belanda sebagai rumah tinggal. Setelah kemerdekaan, bangunan ini sempat diambil alih oleh pemerintah, lalu diubah menjadi kantor dinas. Tahun 1990-an, bangunan ini ditinggalkan secara mendadak, tanpa alasan yang jelas, dan sejak itu, ia mulai dilupakan. Tapi, warga sekitar punya cerita lain. Mereka percaya bangunan ini tidak pernah benar-benar kosong, karena ada penghuni lama yang belum pergi. Setiap malam Jumat, selalu terdengar suara piano dari lantai 2. Ujar salah satu warga yang tinggal tak jauh dari bangunan. Padahal, menurut catatan, tidak ada alat musik yang tersisa di dalam bangunan itu. Warga lainnya bahkan mengaku pernah melihat sosok anak kecil berdiri di balkon, lalu menghilang begitu saja. Bangunan ini seperti membeku dalam waktu. Debu yang tebal, perabotan tua yang masih utuh, dan jejak-jejak kehidupan yang seakan baru saja ditinggalkan. Tapi, keanehan muncul ketika kita menyadari ada benda-benda yang berpindah tempat sendiri. Beberapa paranormal mencoba melakukan penelusuran. Hasilnya, mereka percaya ada lebih dari satu entitas yang menetap di sini. Salah satunya adalah sosok perempuan berpakaian putih yang dikenal dengan nama Noni. Malam itu, tim kami melakukan penelusuran. Kami membawa alat perekam suara, kamera termal, dan senter. Sejak memasuki bangunan, suhu turun drastis. Setelah satu alat pendeteksi gerakan tiba-tiba berbunyi, padahal tidak ada siapapun di ruangan itu. Pada menit ke-23, salah satu kru kami mendengar suara langkah kaki di belakang. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tetapi suara napas masih terdengar jelas di mikrofon. Beberapa simbol aneh ditemukan di dinding. Ada yang menyebutnya sebagai simbol perlindungan. Namun, yang lain mengatakan itu adalah perangkap untuk menahan arwah yang tidak tenang. Dari catatan lama yang ditemukan, diketahui bahwa anak dari pemilik rumah ini dulu meninggal secara tragis, yaitu jatuh dari tangga di lantai 2. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi, hingga seluruh keluarga pindah secara mendadak dan tidak pernah kembali lagi. Bangunan ini mungkin terlihat kosong, tapi kisah dan energi masih tertinggal. Apakah yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah mereka yang pernah tinggal masih ada, tapi dalam wujud lain? Kita tidak pernah tahu. Narasi yang mengendap di balik tembok tua ini bukan hanya soal ketakutan, tapi juga tentang sejarah yang tak sempat diselesaikan, tentang duka yang tak pernah mendapat penutup. Setiap suara, setiap bayangan mungkin bukan ancaman, melainkan isyarat. Teriakan sunyi dari masa lalu yang belum sempat diceritakan dengan tuntas. Tim kami menemukan sebuah buku harian lusuh di dalam laci tua, tertutup debu dan jaring laba-laba. Tulisan tangan yang memudar mencatat hari-hari terakhir sang pemilik rumah. Di situ tertulis, "Aku merasa ada yang berubah sejak adikku pergi." Suara-suara itu, mimpi-mimpi buruk itu, seolah rumah ini ikut berduka dan tidak mau melepaskan apapun yang pernah ada di dalamnya. Semakin dalam kami menelusuri, semakin kami sadar ini bukan sekedar kisah horor. Ini adalah warisan perasaan manusia yang membekas tentang kehilangan, penyesalan, dan cinta yang tak sempat diucapkan. Bangunan tua ini tidak hanya menyimpan puing-puing masa lalu, tapi juga menyimpan energi yang tak kasat mata, seolah waktu membeku di dalamnya.
Langkah kami perlahan menyusuri koridor sempit. Lantainya berderit pelan seolah menanggapi setiap gerakan. Dindingnya penuh retakan, cat mengelupas di mana-mana, dan cahaya dari senter kami terpantul samar pada cermin-cermin tua yang tergantung di lorong. Cermin yang seakan mengintai, bukan sekedar memantulkan. Di ruang tamu, perabotan antik masih berjajar rapi. Sofa tua yang tertutup kain putih, lemari dengan pintu kaca pecah sebagian, dan di sudut ruangan sebuah bangkai foto hitam putih dari keluarga yang tampak bahagia. Tapi saat kami sorot lebih dekat, wajah anak kecil dalam foto itu telah pudar, seolah sengaja terhapus oleh waktu. Kami menuju lantai 2, tempat di mana suara piano dan langkah kaki sering terdengar, menurut kesaksian warga. Dan benar saja, suasana di lantai itu jauh lebih berat. Suhu turun drastis, nafas kami mulai terasa berat, dan alat EMF yang kami bawa terus berkedip merah. Di sebuah kamar yang terkunci, kami menemukan laci yang berisi mainan-mainan lama, seperti boneka porselen, mobilan kayu, dan buku gambar anak-anak. Salah satu lembarannya menggambarkan seorang anak kecil yang memegang tangan seseorang perempuan tinggi dengan berambut panjang. Tetapi perempuan itu tidak memiliki wajah. Tidak ada wajahnya sama sekali. Apakah itu imajinasi seorang anak? Atau sesuatu yang benar-benar mereka lihat? Ketika malam semakin larut, suasana semakin tak menentu. Ada suara pintu berderit dari lantai bawah. Meski kami tahu semua pintu sudah kami pastikan terkunci. Salah satu kamera thermal kami mendapatkan siluet samar di balik jendela ruang belajar. Padahal tidak ada siapapun di sana. Ketika kami putar ulang rekaman suara, terdengar sayup suara anak kecil menyanyikan lagu Belanda lama. Tak ada penjelasan logis, hanya rasa dingin yang semakin menusuk. Dari berbagai catatan dan hasil penelusuran kami, ada benang merah yang tampak jelas. Tragedi dan kehilangan anak pemilik rumah yang jatuh dari tangga, sang ibu yang kabarnya jatuh sakit jiwa setelah itu, ayah yang perlahan menjauh dari publik dan akhirnya menghilang. Seakan-akan rumah ini menjadi penjara emosi yang tak pernah terbebaskan. Dan sejak keluarga itu pergi, rumah ini hanya menjadi saksi dari mereka yang tak pernah benar-benar meninggalkan pesan untuk masyarakat. Bangunan tua seperti ini sering kita anggap angker, tempat yang menakutkan, penuh dengan misteri. Namun lebih dari sekedar cerita menyeramkan, tempat-tempat ini menyimpan sejarah yang nyata, kisah keluarga, cinta, tragedi, dan kehilangan. Jika kita hanya menakutinya, kita akan melupakan pelajaran penting yang terkubur di dalamnya. Hormati setiap tempat dengan sejarahnya. Jangan hanya melihat sebagai tempat kosong, tapi sebagai warisan budaya yang harus dijaga. Di balik kesan menyeramkan, bisa jadi ada luka yang belum sembuh, cerita yang belum selesai, atau bahkan jiwa-jiwa yang hanya ingin dikenang. Dan untuk kita yang hidup di masa kini, belajarlah dari masa lalu. Bukan hanya agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama, tapi juga agar kita lebih memahami pentingnya empati, ingatan, dan penyelesaian. Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga aktifkan lonceng supaya nggak ketinggalan video-video kami. Sampai jumpa di next video.